Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ala ni'mati Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada sahabat-sahabatku semuanya, para pecinta ijazah, para pecinta amaliyah, dan juga para pecinta sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini di dalam kitab Sulamul Futuhat, karena ngaji ini akan saya rutinkan sampai nanti kita benar-benar selesai, mulai dari juz 1 sampai juz 11. Dan insya Allah di dalam setiap juz itu banyak sekali hikmah dan juga manfaat yang harus kita amalkan, sehingga dari doa-doa itulah kita bisa merubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kita ingin bahagia dunia akhirat, kita kepingin hidup kita itu sukses. Ketika kita ingin hidup kita itu lebih tenang, apa-apa sudah tercukupi, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah kau meninggalkan kajian kitab Sulamul Futuhat ini. Karena bagi saya, selama saya nyantri dulu kurang lebih bisa awal itu 11 tahun, kemudian saya menambah lagi, itu banyak sekali yang saya jumpai, baik di kitab-kitab tulis klasik ataupun dari kitab-kitabul hikmah. Akan tapi dalam kitab Sulamul Futuhat ini, bagi saya, karena setelah saya baca itu referensinya banyak sekali dari kitab karya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yang mana kitab itu menjadi kitab induk rujukan seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Para sahabatku semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini dalam bab selanjutnya, yaitu bagaimana kita itu mempunyai anak, mempunyai keturunan, atau mempunyai murid, siswa, supaya siswa itu menjadi siswa yang baik akhlaknya, baik perilakunya, baik ucapannya, dan hidupnya itu berkah. Jadi kalau hidup berkah itu dalam kitab Al-Barakatu Ziyadatul Khair, yang namanya berkah, kita tahu bahwa berkah itu artinya Ziyadatul Khair. Jadi berkah, kalau kita hidup berkah itu akan selalu tambah kebaikannya. Saatnya kita dikasih oleh Allah berupa rezeki, uang, ya berarti uang itu akan semakin berkah, akan semakin bertambah. Umur pun juga semakin berkah, maka berkah itu pun akan baik bagi kita. Sehingga ketika umur itu semakin panjang, umur itu dikasih kesempatan oleh Allah, yaitu berupa umur yang panjang, maka kebaikan-kebaikan itu yang ada kita kerjakan semakin baik. Karena apa? Kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang sedikit berkah, sehingga bisa digunakan untuk seluruh kebutuhan yang ada. Kita punya anak itu yang perilakunya baik, ucapannya baik, dia punya adab, punya etika, sopan santun kepada temannya, sopan santun kepada saudaranya, sopan santun kepada gurunya, terutama kepada kedua orang tuanya. Ingat, sukhtullah fi sukhtil waliden, ridallah fi ridal waliden. Pendunya Allah, marahnya Allah itu tergantung marahnya kepada kedua orang tua. Jika orang tua itu marah kepada anaknya, maka Allah pun juga akan marah kepada anak tadi. Akan tetapi ketika orang tuanya itu ridho dan senang melihat anaknya yang baik, ucapannya yang baik, attitude-nya, perilakunya,
kesopanannya yang baik, tentunya kita sebagai orang tua akan merasa bangga, kita akan merasa bahagia karena melihat anak kita perilakunya baik, sopan, anggun. Sehingga ketika kita memandang kepada anak kita rasanya Masya Allah, kita punya celengan, kita punya anak yang dapat membanggakan kita. Lah inilah kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana anak turun kita, murid kita, supaya mereka itu berakhlak baik dan hidupnya itu berkah dunia dan juga berkah akhirat. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membacakan doa, dan doa ini bisa kalian semua baca setelah melakukan sholat sunnah qobliyah fardu atau sholat sunnah setelah melakukan sholat fardu, artinya rawatib. Jadi doa ini dibaca. Ingat, kalau dibaca sebelum sholat fardu, jelas ad-doaul mustajabah bainal adzan wal iqamah. Di dalam hadis seperti itu, doa yang paling mustajabah adalah doa antara adzan dan iqamah. Nah, kalau kita membaca doa ini, tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan kita, meridhoi apa yang kita minta, sehingga anak-anak kita, anak tabungan kita menjadi tabungan dunia dan akhirat kita, menjadi anak yang diberkahi oleh Allah, sehingga hidupnya akan menjadi hidup yang bahagia. Nah, doanya bagaimana? Ini doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik li fi auladi wa dhurriyyati wa talamidhi wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Amin. Itu dibaca 3 kali. Saya ulang lagi. Allahumma barik li fi auladi wa dhurriyyati wa talamidi wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Amin. Nanti akan saya jelaskan artinya. Allahumma barik li fi auladi wa dhurriyyati wa talamidi wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Amin. Jadi setelah kita sholat rawatib, sebelum sholat fardu, ya, kita sholat qobliyah, maka setelah selesai sholat qobliyah, baca doa ini 3 kali. Setelah sholat qobliyah, sholat fardu, kita sholat, kemudian sholat wajib. Setelah sholat wajib, kita sholat ba'diyah. Setelah sholat ba'diyah, kita baca doa ini 3 kali. Jadi boleh di qobliyah, boleh di ba'diyah, karena manfaatnya sangat luar biasa. Oke. Allahumma, sekarang kita masuk ke dalam apa itu isi dari doa itu. Allahumma, wahai Tuhan kami. Allahumma, ya Allah, barik, mugi-mugi panjenengan ya Allah memberikan berkah li kepada saya. Ya Allah, semoga Engkau memberikan keberkahan kepada kami, fi auladi, kepada anak-anak kami, wa dzurriyyati, kepada seluruh keluarga kami, wa talamidhi, dan seluruh para murid kami, wa la tadurrahum, dan janganlah Engkau memberikan madhar kepada mereka, wa wafiqhum, dan tunjukkanlah kepada mereka, berikanlah taufik kepada mereka, berikanlah pertolongan kepada mereka, berikanlah hidayah kepada mereka. Untuk apa? Lito atika, untuk taat kepadamu. Warzuqni, dan berikanlah kepada kami rizki, birrahum, kebaikan, dan berikanlah kepada kami birrahum, kebaikan mereka. Artinya apa? Ketika kita mau menanam kebaikan kepada anak kita mau mengamalkan, maka itu akan bisa menjadikan kebaikan amalia kita.
Kita mengajarkan, kita dapat kebaikan. Mereka mengamalkan, kita dapat kebaikan. Makanya dalam satu hadis, ya, di dalam Sahih Bukhari dijelaskan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa bisalas. Jadi ketika anak Adam itu meninggal, seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah, waladun soleh yad'u lahu, dan ilmun yuntafa'u bih. Kalau kita punya dua-duanya, kita punya rezeki, kita mau berbagi, membantu orang-orang yang tidak mampu, kita berzakat kepada mereka, ya. Yang kedua, kita punya ilmu, ketika kita mengajarkan kepada mereka dan mereka mengamalkan, maka kita dapat dua-duanya. Dapat ilmu mengajarkan, ketika mereka mengamalkan apa yang kita sampaikan, maka kita dapat aliran dari ilmu tersebut. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan kepada mereka, kita sudah menuntun mereka, mengajarkan kebaikan kepada mereka, mengajarkan ilmu agama kepada mereka, mengajarkan tata krama kepada mereka, sehingga anak itu menjadi anak yang saleh, yang bisa mendoakan kepada orang tuanya besok di alam mahsyar. Maka kita sebagai orang tua akan merasa tersenyum, bahagia ketika melihat mereka di dunia senantiasa mendoakan kepada kita. Maka dari itu, jangan pernah kita lewatkan, wahai saudaraku. Ajarkanlah kepada mereka, doakanlah, dan jangan engkau lewatkan doa ini sebelum melakukan sholat fardu, atau kita bisa membaca doa ini setelah sholat fardu. Bacalah 3 kali. Allahumma barik li fi auladi wa dhurriyyati wa talamidhi wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum, amin. Itu semoga kita semua mampu untuk mengamalkannya, mampu kita baca, kita doakan kepada anak keturunan kita, murid-murid kita, saudara kita, biar mereka menjadi anak yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Semangat, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kita semuanya. Oke, ila liqa wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.